Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi sama aku. Oh iya, teman-teman. Aku mau tanya nih ya. Pasti banyak dari kita berpikir bahwa sabar itu berarti diam. Sabar itu berarti menyerah. Sabar itu berarti hanya menunggu tanpa melakukan apa-apa. Padahal bukan itu arti sabar yang sebenarnya. Sabar bukan berarti kita tuh berhenti berjuang. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Dan sabar adalah ketika hati kita tetap tenang sambil terus melangkah. Itu sabar. Karena sabar adalah ketika kita tetap percaya kepada Allah meskipun keadaan belum sesuai dengan harapan. Karena kenyataannya yang membuat kita lelah seringkali bukan masalahnya, tetapi pikiran kita sendiri. Coba deh perhatikan, saat rezeki terasa seret, apa yang pertama kali muncul di pikiran kita? Kenapa hidupku begini terus? Kenapa orang lain lebih mudah? Kenapa aku sudah berusaha tapi belum berhasil? Kenapa doaku belum dikabulkan? Itu yang aku alami saat itu. Dan semakin aku pikirkan, semakin sesak. Semakin dipikirkan, semakin berat, ya kan? Akhirnya hati dipenuhi rasa ketakutan. Dan saat hati itu dipenuhi dengan rasa ketakutan, kita sulit melihat nikmat yang sebenarnya sudah Allah berikan. Teman-teman, aku ingin bertanya, kalau nih hari ini kamu masih bisa bangun tidur dengan sehat, itu rezeki atau bukan? Kalau hari ini kamu masih bisa makan, itu rezeki atau bukan? Dan kalau hari ini kamu masih punya kesempatan memperbaiki hidup, itu rezeki atau bukan? Dan bahkan kalau hari ini kamu masih bisa sujud kepada Allah, itu rezeki atau bukan? Dan jawabannya adalah itu semua rezeki, teman-teman. Bahkan rezeki yang sangat besar pun ya, hanya saja seringkali kita itu terlalu fokus pada yang belum kita miliki, sampai lupa melihat apa yang sudah Allah berikan. Kita ingin membeli ini, kita ingin membeli itu, kita ingin memiliki sesuatu yang belum mampu kita beli hari ini. Lalu kita sedih, kita kecewa, kita membandingkan diri dengan orang lain. Padahal bisa jadi Allah itu sedang melindungi kita, teman-teman. Ada satu pelajaran yang aku pahami. Tidak semua yang kita inginkan itu harus kita miliki hari ini juga. Kadang Allah mengajarkan kita untuk menunggu. Kadang Allah mengajarkan kita untuk menahan diri. Kadang Allah mengajarkan kita untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Misalnya, kita ingin membeli baju baru. Kita melihat modelnya yang cantik. Begitu pula dengan tas, ya kan? Kita sangat ingin memilikinya. Tetapi ternyata bulan ini uangnya belum cukup. Lalu kita sedih. Kita merasa hidup tidak adil. Padahal bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita sesuatu dari itu, teman-teman. Mungkin ada kebutuhan yang lebih penting, mungkin ada pengeluaran yang lebih mendesak, dan mungkin Allah sedang melatih kesabaran kita. Dan siapa tahu bulan depan Allah memberikan yang lebih baik dari yang kita inginkan hari ini. Dan teman-teman, seringkali pasti kita tuh ingin semuanya cepat, ya kan? Kita ingin doa dikabulkan sekarang, kita ingin rezeki datang sekarang, kita ingin masalah selesai sekarang. Tetapi Allah, dengar ya, Allah itu memiliki waktunya sendiri, teman-teman. Dan waktu Allah itu selalu lebih baik daripada waktu yang kita inginkan. Karena Allah melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Dan Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Dan Allah memahami apa yang bahkan belum kita pahami tentang diri kita sendiri. Itulah teman-teman, mengapa langkah pertama untuk mendatangkan rezeki bukanlah panik, bukan pula mengeluh, tetapi menenangkan hati dan pikiran. Karena hati yang tenang akan lebih mudah melihat jalan yang Allah bukakan. Teman-teman,
Pernah tidak kalian itu memperhatikan saat kita panik, pikiran menjadi kacau, dan saat pikiran kacau, kita sulit mengambil keputusan. Saat keputusan salah, masalah juga semakin besar. Tetapi ketika hati kita tenang, kita bisa berpikir lebih jernih. Kita bisa melihat peluang yang sebelumnya tidak pernah kita lihat. Kita bisa menemukan solusi yang sebelumnya tersembunyi. Ya kan? Karena ketenangan yang membuat kita mampu berpikir dengan lebih baik, teman-teman. Dan ketenangan itu lahir dari keyakinan kita kepada Allah. Maka mulai hari ini cobalah tanamkan satu kalimat dalam hati. Allah sudah mengatur hidupku. Ulangi terus saat bangun tidur, saat sedang tidur, saat sedang bingung, saat sedang takut. Katakan kepada dirimu, Allah sudah mengatur hidupku. Aku hanya perlu tenang. Ketika kita yakin Allah mengatur hidup kita tidak akan mudah putus asa, teman-teman. Ya. Aku juga ingin mengingatkan satu hal. Jangan jadikan keluhan sebagai kebiasaan, karena apa yang sering kita fokuskan akan memenuhi pikiran kita. Kalau setiap hari kita fokus pada kekurangan, hidup akan terasa sempit, teman-teman. Kalau setiap hari kita fokus pada masalah, hidup akan terasa berat. Tetapi kalau setiap hari kita fokus pada nikmat Allah, hati akan terasa lebih lapang. Bukan berarti masalahnya hilang, teman-teman, tetapi cara kita memandang masalah itu berubah. Dan itu sangat penting karena kebahagiaan seringkali bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita memandang apa yang kita miliki. Teman-teman, aku ingin kalian mulai membiasakan satu hal. Setiap malam sebelum tidur, tuliskan 3 nikmat yang Allah berikan hari itu juga. Tidak perlu besar, yang sederhana saja yang sudah kamu dapat hari itu. Contohnya, alhamdulillah hari ini aku masih sehat. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa makan. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa membantu orang lain. Semakin kita bersyukur, semakin Allah tambah nikmat kita. Benar, lakukan setiap hari. Lama-kelamaan kalian akan sadar ternyata hidup ini tuh tidak sesempit yang kita bayangkan. Ternyata Allah sedang memberi begitu banyak hal, dan ketika hati dipenuhi rasa syukur, rezeki terasa lebih luas. Teman-teman, aku percaya bahwa Allah itu tidak pernah terlambat. Kalau hari ini kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan berarti Allah itu menolak kita. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Bisa jadi Allah sedang mendewasakan kita. Bisa jadi Allah sedang melatih kesabaran kita, karena ada hadiah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang mampu menunggu dengan penuh keyakinan. Maka jangan menyerah hanya karena hari ini belum sesuai harapan, ya. Jangan putus asa hanya karena keadaan belum berubah. Dan teruslah berusaha, oke? Teruslah berdoa, teruslah memperbaiki diri, dan teruslah percaya kepada Allah, ya. Karena siapapun yang berjalan bersama Allah tidak akan pernah benar-benar kehilangan arah. Teman-teman, kalau hari ini rezekimu terasa sempit, jangan sempitkan hatimu. Kalau hari ini hidupmu terasa berat, jangan biarkan pikiranmu ikut berat. Tenangkan diri, ya. Perbanyak istighfar, perbanyak doa, perbanyak syukur. Lalu katakan kepada dirimu sendiri, mungkin hari ini belum sesuai harapanku, tapi aku percaya kepada Allah. Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Dan percayalah, tidak ada kesabaran yang sia-sia, tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada air mata yang jatuh karena Allah
yang sia-siakan, tidak ada teman-teman. Karena Allah selalu melihat, Allah selalu mendengar, dan Allah selalu memiliki cara yang indah untuk menolong hambanya. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita, menguatkan langkah kita, dan menjadikan kita hamba yang selalu sabar, selalu bersyukur, dan selalu percaya kepadanya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.